kemudian selanjutnya Bapak Supply dan teman-teman sekalian yang sedang hadir di tempat ini. Kami dari nomor 13 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Kami berjudul proses administrasi pelaporan hasil pengumpulan dan penilaian. Karena teman-teman sudah dapat lihat bahwa saya kan sudah menyajikan videonya di YouTube. Jadi untuk saat ini kami akan langsung masuk di sesi tanya jawab. Baik, kepada dari pihak silakan. Dapat mendukung peningkatan prestasi siswa. Baik, selanjutnya dari kami. Saya akan bertanya kepada saudari kita, apa perbedaan antara hasil pengukuran dan laporan pengukuran? Jawabannya, ya, laporan hasil penilaian yang jujur dan objektif bisa memberi dampak langsung pada perkembangan kepribadian siswa. Jika hasil penilaian disampaikan dengan cara yang membangun, misalnya memberikan pesan balik yang spesifik dan solusi untuk perbaikan, siswa akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkembang. Sebaliknya, jika pelaporan hanya fokus pada kekurangan tanpa bimbingan atau kritik yang konstruktif, siswa bisa merasa tertekan, kurang percaya diri, atau bahkan kehilangan minat belajar. Baiklah, menjawab pertanyaan dari saudari Asmi mengenai apa perbedaan antara hasil pengumuman dan pelaporan pengukuran. Jawabannya, untuk hasil pengumuman adalah data mentah atau informasi kuantitatif yang diperoleh dari proses pengukuran. Sedangkan laporan pengukuran adalah dokumen terstruktur yang menyajikan hasil pengukuran secara sistematis, lengkap dengan analisis dan prestasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari mana tentang bagaimana laporan hasil belajar siswa dan meningkatkan prestasi siswa. Laporan hasil belajar siswa menjadi sangat penting dalam mendukung peningkatan prestasi siswa. Berikut adalah beberapa prestasi siswa untuk laporan penting dijalankan dalam makalah. Laporan hasil belajar siswa akan menyajikan informasi dan kompetensi dan transparan mengenai target siswa baik secara kognitif, afektif. Yang kedua, paling efektif. Laporan hasil belajar berfungsi sebagai pencari dari siswa, orang tua dan guru. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kesadaran diri. Laporan hasil belajar yang positif dan konstruktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 4. Kolaborasi orang tua dan guru. Laporan hasil belajar menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan guru. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Laporan hasil belajar juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi guru dan sekolah. Laporan hasil belajar siswa yang akurat, komprehensif dan informatif merupakan kunci penting dalam peningkatan prestasi siswa. Dengan memberikan kembali yang efektif, meningkatkan motivasi dan memfasilitasi kolaborasi antara orang tua dan guru.
tidak dapat menjadi alat manapun dalam program siswa mencapai potensi maksimal mereka. Bagaimana? Baik, pertanyaan terakhir dari April yaitu akan saya jawab. Pertanyaannya adalah jika terjadi kesalahan dalam melakukan hasil pengumpulan dan penilaian, maka langkah akan dilakukan agar kesalahan sama tidak terulang. Untuk kasus ketika seorang itu dalam melaporkan hasil pengumpulan dan penilaiannya, itu ketika ada kesalahan maka harus segera diperbaiki, karena jika kesalahan tersebut lalu ada jika dalam satu pelaporan ada kesalahan maka harus segera diperbaiki dan sebagainya yang benar. Lalu ada pun cara agar tidak terulang itu yang pertama masih harus memperhatikan prinsip-prinsip dari pengumpulan dan penilaian. Beberapa itu ada yang pertama itu kebenaran, bahwasanya data yang diberikan itu merupakan data yang benar, bersifat objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan. Lalu sistematis, beracuan memiliki kriteria atau memiliki agar kriteria tertentu dan selalu akuntabel. Prinsip-prinsip ini harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin melakukan hasil pengumpulan juga. Jadi ketika dalam proses selama proses tanggalan itu salah satu prinsip dari pengumpulan dan metode yang ditinggalkan maka akan berdampak atau cenderung untuk mengarah pada kesalahan. Atau yang paling gampang itu ketika sudah ingin menyerahkan hasil laporan pengumpulan dan penilaian, maka sebaiknya kembali dicek terhadap data-data yang sudah pernah dilakukan terhadap pengumpulan dan penilaian. Baik, terima kasih. Dengan pertanyaan terakhir tersebut, maka saya ulang tugas pada hari ini. Kami dari Kelompok 13 akan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi kami ini dalam proses menjawab pertanyaan